Saudara terkasih, selamat bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bacakan kitab Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Dan sebelum kita baca, mari kita menundukkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang boleh kami pakai bersama-sama dengan saudara kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami memperoleh pengertian dari guru yang benar, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dalam nama Putra-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita baca kitab Lukas 6 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-42. Silakan baca di rumah, saya akan bacakan juga buat kita. Yesus mengatakan pula satu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, pernah enggak kita mendengar jawaban orang kalau kita membeli durian? Mungkin kalau kita bertanya, "Bang atau Bu, yang ini manis enggak?" Mungkin jawabannya biasanya kalau pengalaman saya, jawabannya ada dua. Yang pertama, nggak tahu aku, karena aku nggak dari dalam. Itu jawabannya. Jawaban yang kedua, nggak tahu aku bang, nggak tahu aku pak, karena aku hanya penjual. Aku nggak pemilik dari pohonnya langsung. Artinya ibu bapak, dia sadar penuh si penjual durian memiliki alasan untuk tidak disalahkan kalau pembeli nanti melihat dan merasakan bahwa itu tidak manis. Tapi dia sudah memberi jawaban bahwa saya belum dari dalam. Itu umumnya jawaban yang mereka berikan. Yang mau saya katakan adalah, ibu bapak terkasih, sering sekali kita merasa kita sanggup memberikan jawaban, kita sanggup memberikan solusi, kita sanggup memberikan sudut pandang, padahal belum kita memahami perkara itu sedetail mungkin. Saudaraku, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, di dalam sudut pandang penulis kitab Lukas, mari kita ingat
Lukas sebagai penulis daripada kitab Lukas adalah seorang dokter atau tabib. Mari kita pahami kalau seorang dokter atau tabib, sudut pandang pola pikir yang dituangkan di dalam setiap tulisannya adalah tidak jauh dari sakit dan apa penyebab sakit itu. Kalau diagnosanya yang melahirkan suatu pandangan atau kesimpulan, nampak jelas ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Sesudah Yesus memanggil murid-muridnya, berkali-kali Yesus memberikan pengajaran, Yesus memperlihatkan inilah pengajaran yang benar. Berbahagialah, kasihilah musuhmu, berbahagialah orang yang susah di dalam dunia tetapi dia memiliki kerajaan surga. Kasihilah musuhmu. Artinya, sesudah dia memberikan pengajaran yang baru itu, coba tebak, siapa yang langsung protes, yang langsung menganggap bahwa ajaran Yesus itu salah? Yaitu seperti yang kita pahami, mereka adalah ahli-ahli Taurat, golongan Farisi, ahli Sadukai. Orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Yesus mengatakan, kenapa kamu saling menghakimi? Mengapa kamu menghakimi orang lain? Itu nats sebelum ayat kita ini. Kenapa? Mereka menganggap mereka sudah paling benar selama ini. Mereka menganggap bahwa mereka sudah paling memahami selama ini. Tetapi logikanya adalah, bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta? Mari kita lihat. Inilah diagnosa yang Lukas tuliskan melalui perumpamaan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta? Yang menjadi penekanan, stressing dari perumpamaan Yesus ini adalah, saya menggarisbawahi menuntun. Karena orang yang menuntun tidak pernah hanya soh, odlang nama no guguran nyon. Tapi menuntun adalah berjalan menuju arah yang sudah ditentukan. Bagaimana mungkin aku menuntun orang lain sementara aku tidak bisa memahami apa yang akan kulihat di sana? Arahnya kemana? Gelombang, lubang, dan tantangannya bagaimana? Bukanlah nanti kita sama-sama jatuh. Kalau orang Farisi dan orang ahli Taurat berbicara tentang surga, inang Bapa, buat kita semua, tanya orang yang sudah memahami dan sudah tahu tentang surga, yaitu Yesus. Makanya Yesuslah yang menjadi guru kalau itu persoalan kepada kehidupan yang kekal. Kalau orang Farisi, ahli Taurat, dan ahli-ahli para Saduki itu memberitakan pengajaran keselamatan itu, karena apa? Mereka juga bukan orang yang sudah diselamatkan. Tapi Yesus yang menjadi penyelamat, dia adalah guru. Sehingga ibu bapak terkasih, mari kita lihat, kenapa kamu menghakimi? Bagaimana mungkin orang buta dapat menuntun? Jadi kata menuntun, mambobai hu arahna lebih jenges. Aido nama nogu, aido nama menuntun. Sehingga inang bapak, pemimpin, penuntun, guru itu adalah orang yang tahu arahnya. Orang yang menentukan kemana yang kita akan dibawa. Jadi kalau pemimpin tidak tahu arahnya, pemimpin itu tidak mengerti persoalannya, bagaimana dia bisa menuntun. Bagaimana bisa menjadi guru kalau dia juga tidak tahu. Makanya Tuhan Yesus berkata, dapatkah orang buta menuntun orang buta?
Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Sehingga ibu bapak hendak buat tahaganupan, sering sekali kita dituntun oleh orang-orang yang tidak punya arah yang jelas, tidak punya visi ke depan, sehingga arah kita tidak tahu mau kemana. Ahasi horjahononta, ahasi bahenonta, ya aku bilang kubutuh. Bagaimana kita menuntun? Orang-orang yang menuntun, orang-orang yang punya hikmat, orang-orang yang bisa melihat ke depan, memiliki pandangan ke depan. Ondoi sobut ijon, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, ia akan sama dengan gurunya. Kita adalah murid. Supaya menjadi pintar adalah lihat gurunya. Guru kita adalah si pemberi hikmat itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sehingga mari berguru, mari menuntun hidup kita, berikan tuntunan hidup kita kepada orang yang guru tadi, yaitu Yesus Kristus. Diagnosanya adalah kita sering menggantungkan hidup kita kepada orang yang tidak pas. Jadi kalau berbicara tentang kerajaan surga, berbicaralah, lihatlah dari orang yang sudah dari surga, yaitu Tuhan Yesus. Tuhanlah yang turun dari surga, turun ke bumi, dan akan membawa kita ke surga. Lihat, dialah yang memberikan berkat. Lihatlah dia yang menuntun hidup kita. Sehingga ibu bapak terkasih, berikan hidup kita dituntun oleh guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi guru di dalam setiap detik perjalanan nigolu kita, sehingga kita tidak akan jatuh. Itu yang mau kita lihat, bagaimana hidup kita dituntun oleh guru yang pas, yaitu Yesus Kristus. Mari dituntun. Bukan kita yang menuntun ke dalam kehidupan kita. Ibu bapak terkasih, sekarang kita diperhadapkan kepada persoalan yang unik di dalam situasi saat ini. Gereja kita, kebiasaan kita akan berubah. Dengan sebutan new normal, semuanya tidak sama seperti dulu. Saya memakai istilah O2O. Artinya O2O, offline ke online. Sadokahnion perjumpaan pertemuan kita itu offline, khotbah kita offline, bisnis kita harus bertemu dengan orang lain, pekerjaan kita harus offline. Artinya semua bisa dapat ditentukan dengan pekerjaan tanpa online. Tapi sekarang berubah. Semuanya sudah menjadi online. Siapa yang menuntun hidup kita di dalam online ini? Guru kita adalah Yesus. Guru kita yang selalu online di dalam kehidupan kita adalah Yesus. Sehingga ibu bapak terkasih Bani Pargolu Hota Sonari, jangan berikan hidupmu dituntun oleh orang-orang yang tidak memiliki penglihatan, yang disebut dengan tidak punya arah. Lalu yang kedua, Yesus berkata kepada muridnya, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Sekali lagi persoalan mata. Ini bukan maksud Tuhan Yesus yang tidak sayang kepada orang-orang yang tidak bisa melihat, bukan ya. Justru memberikan pandangan bagi kita. Yang disebutkan di sini, mengapa engkau melihat selumbar. Selumbar ang kubani bahasa si malungun ni soon lapa-lapa doay. Soon lapa-lapa doay. Di mata orang lain, soon nahapilukan bisa kita lihat di hadapan orang lain, tapi di mata kita, Nini John, balok. Tidak seimbang. Tidak seimbang, selumbar di mata orang,
Ada balok di mata kita. Jadi watahaganupan, bagaimana mungkin aku bisa melihat? Bagaimana mungkin aku bisa memperbaiki? Bagaimana mungkin aku bisa menuntun kalau balok di dalam mataku ini sebetulnya tidak aku ketahui. Tapi seolah-olah aku bisa melihat selumbar lapa-lapa naetek di mata orang lain. Tetapi di dalam diriku, di mataku ada sebatang balok besar yang menutup semuanya. Sehingga ibu bapak terkasih, aku menjadi buta. Tapi seolah-olah aku bisa melihat selumbar di mata orang. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar di matamu, tetapi padahal balok di dalam matamu tidak engkau lihat. Guru yang benar di dalam kehidupan kita, Yesus Kristus yang memberikan hikmat kepada kita. Firman Tuhan itu menjadi cermin bagi kita. Menjadi cermin bagi ibu bapak untuk melihat apakah aku memiliki balok di dalam diriku. Balok di dalam mataku yang menganggap aku paling benar. Yesus bukan anti kritik. Tetapi banyak kita yang alergi terhadap kritik. Kita senang dipuji. Siapapun orangnya pasti senang dipuji. Tetapi hati-hati, banyak pujian yang menjatuhkan. Kita terhadap kritik terkadang agak anti. Tapi kritik itulah yang sering membangunkan kita. Ibu bapak terkasih, kalau kita bergerak maju, kalau kita ingin bergerak menuntun tadi, yang dibutuhkan bagi kita adalah mata. Melihat jauh. Sehingga Lukas mendiagnosa, kebutaan itu salah satu di dalam kehidupan kita adalah adanya balok. Adanya balok di dalam mata kita. Sehingga ibu bapak, sudut pandang kita pun, arah dan pikiran kita pun ditentukan yang tadi. Jadi sering kita mendengar mungkin di media sosial, di grup WA, ada orang yang memberikan gambaran tentang mata, yaitu mata lebah dengan sudut pandangnya yang berbeda dengan mata lalat, mata nilanok. Mata nilanok berbeda pakon mata lebah. Kalau lanok, kalau lebah dia, sudut pandangnya mungkin selalu terarah. Kalau lebah, matanya selalu terarah kepada bunga yang akan melihat kecantikan. Bagaimana cantiknya bunga, dan dia bisa mendapat madu dari situ. Dan dia bisa membuahi di situ. Itu mata lebah. Tetapi mata lalat, dia akan tertuju kepada sampah-sampah yang ada di situ. Walaupun kita hadapkan dia kepada bunga yang indah, kepada madu yang enak, biasanya madu akan pergi ke sampah. Sudut pandang kita kepada orang lain, sudut pandang kita terhadap diri kita, mari kita cek. Apakah kita mau melihat bahwa di dalam hidup kita seperti firman Tuhan tadi, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Mari melihat ke dalam diri kita dulu. Sehingga kalau kita mengkritik, kalau kita ingin memberitahu yang benar, nyatakan kalau dia benar. Orang yang menghakimi biasanya, kenapa Yesus tidak menginginkan orang yang menghakimi? Karena dia merasa menganggap paling benar. Padahal kalau di dalam hidup kita, anggodo mama gigi au mangida salak nalegan, age si tong pambainan niya au pasti magigi.
Anggodoma magigi hambang idah keluargamu, parumaenmu, helamu, tondongmu, pamilimu ay. Anggodoma magigi hambani ay. Ahape pambayanan di nama dear hubamu mapasti. Hagigi maganu kanay. Dopak pamilimu, anggodong hagigimu, agena pambayan ni hagigi malalabay. Agisa ko ya, magigi na mangidahin nini. Nah itu, marah dong mangidahin. Halani mata kita tadi sudah memiliki balok. Jadi na perlu bihorjau kita keluarkan dulu balok itu. Nini bani teks tahun, keluarkan dulu balok di matamu. Itu lebih besar. Bani bahasa Malungun orbat lobe. Jadi mengorbat balokondo, barotiondo. Jadi aku balok kan pegel doi. Mangorbatondo na menjadi persoalan bata. Angko yahapo kita hita na paling benar, angko yahapo kita hita na paling sitong, tidak mungkin kita bisa melihat diri kita. Kalau orang lain memberitahu kebenaran tentang kita atau kesalahan tentang kita. Hidup kita ini harus dituntun berjalan. Soalnya disebut Yesus. Jangan dituntun kalau tidak tahu arah. Jangan mau dituntun orang buta. Nanti kamu sama-sama buta, tidak tahu melihat arahnya. Artinya hubata Bapak Pakoninang. Badi sadarion Tuhan mengingatkan hubata. Keluarkan dulu. Belajarlah untuk mengeluarkan balok tadi. Yaitu kita membentengi diri kita. Seolah-olah kita paling benar. Seolah-olah pendapat tanah paling jenges. Seolah-olah pelayanan tanah paling jenges. Seolah-olah pelayanan nih halak nggak ada apa-apanya. Pambayanan nih halak nggak ada apa-apanya. Itu makanya inang bapak sodapan tumang bata manggorani kesalahan nih halak. Sodap tumang manggorani kesalahan ni pandita, manggorani kesalahan ni parhorja, manggorani kesalahan ni halak angguay pandai itu manghita pandai. Ay, langong kay sikolakon mangkani anggo dong acara ngerumpi. Alo, tahanan do itang ngerumpi 2 jam 3 jam. Gobag. Kenay do. Gobag kita tahan duay. Tapi ang gorokos yang bilang tormedep. Anggo makatay, anggo manranay. Halo, anggo istilah si Balungan, anggo manranay. Tahan doi tapi gadoka. Ngegosip, tahan berlama-lama. Tapi kalau membicarakan kebaikan, ya itulah makanya tadi disebutkan. Termedep do halak. Anggo manangaram bilan, ay ngantuk. Ibu bapak terkasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Keluarkan dulu. Jadi bukan orang lain yang menjadi topik kita, tetapi diri kita. Itulah pendidikan. Karena pendidikan itu selalu membawa kita kepada pemahaman yang benar di dalam Yesus Kristus. Sehingga ibu bapak, cintailah pendidikan, cintailah Yesus yang memberikan pendidikan itu. Keluarkan dulu balok kita. Kita yang paling paham apa itu. Kita yang paling mengerti bani goluta apa itu. Dengan keluarnya itu, maka lapa-lapa na itekai penokanay keluar sendiri duay kumpani halak nalekan. Tapi ang kumahan lalap dohita songon mangida-ida kesalahan ni halak terus, mangida-ida hahurangan ni halak terus, mangida ahalepak ni halak terus, mengintai-intai kesalahan orang lain. Ibu bapak terkasih, ingat kok kita. Seperti saya buat catatan di sini. Catatan saya begini. Janganlah menghakimi orang. Sebab saat kamu menghakimi orang lain, ingat bahwa kita punya balok di mata kita. Kenapa? Selumbar yang kecil itu akan gampang. Tetapi balok yang ada di dalam hidup kita, mari kita keluarkan itu. Bercerminlah dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita, mengajari kita, puri ipodahi peham,
silahkan. Pori inasehati peham, silahkan berdasarkan firman Tuhan. Kamu akan dituntun kepada arah yang benar. Kamu akan dituntun kepada cara yang benar. Kamu akan dituntun kepada sasaran dan waktunya yang benar. Selamat memperoleh pendidikan. Selamat dituntun kepada kebaikan. Dan selamat bersih dari balok-balok besar di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama memahami bahwa di dalam diri kami banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak kelemahan, banyak kekurangan kami Tuhan di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh mengeluarkan itu bercermin daripada firman-Mu. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga Bapa, kami dituntun ke arah yang benar oleh firman-Mu. Kami dituntun oleh Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.